Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKP Negeri Maranatha Minggu 21 Maret 2021 dengan tema Petrus menyangkal Yesus. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat terus sejenak saat teduh dimulai. Saat terus selesai, kita akan pujian kita dari Kiriman 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, istimewa rahmat-Mu dari Tuhan abadi. Kita berdoa, mari tutup mata, lipat tangan, satukan hati kita berdoa. Puji syukur, terima kasih banyak Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami dalam ibadah online anak sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesai nanti, sehingga semuanya boleh kami laksanakan sesuai dengan tatanan ibadah Tuhan, baik itu untuk adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Terpuji dan mulialah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Semua adik-adik berdiri ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan sama kali itu. Haleluya, tepuk tangan mata berseri, hilangkan hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-7, yaitu jangan kau berzina. Artinya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang tahu bertangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu berita bagi hatiku. Semua
Ambil saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom untuk kita semua yang di rumah. Saat ini kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Semuanya persiapkan kitabnya, dibuka firman Tuhan yang akan kita dengar. Oke, semuanya sudah dibuka kitabnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya pikiran dan hati kami boleh diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan boleh percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang bisa mengganggu hati, pikiran kami dan konsentrasi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau iblis keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, sehingga kami boleh bebas menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi firman Tuhan sudah kita buka semuanya. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Semua adik-adik di rumah boleh mengikuti Alkitabnya masing-masing. Ayat 22, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, Petrus menyangkal Yesus. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan ini, kita akan melihat satu video tentang Petrus menyangkal Yesus, dan saat itu Tuhan Yesus sudah begitu dekat dengan waktu untuk penyaliban. Kita akan melihat video. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron.
Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia." mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya, dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasehati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan.
Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Saat itu juga ayam jantan berkokok. Kita sudah menikmati satu cuplikan tadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Petrus termasuk orang yang tidak punya komitmen dalam hatinya, lain di bibir, lain di hatinya. Perkataannya tidak dipertanggungjawabkannya. Kalau dia berkata kepada Yesus, apapun akan dia lakukan. Aku mengasihi Tuhan. Dia tetap berkata, kayaknya begitu sungguh-sungguh dalam pengikutan kepada Tuhan. Tapi lain yang diucapkannya, lain yang dilakukannya. Ketika Yesus sudah ditangkap untuk diadili pada saat itu, Petrus tidak mengakui kalau dia adalah pengikut Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini perlu satu komitmen, perlu satu kesetiaan. Bersama-sama dengan perkataan kita dan perlakuan kita. Apa yang sudah kita ucapkan, itu akan tetap kita lakukan dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita melihat perbuatan Petrus ini begitu mendukakan hati Tuhan Yesus. Kalau dia berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, apapun akan kulakukan, kata Petrus. Sementara itu juga Petrus sudah diingatkan oleh Yesus. Petrus, sebelum engkau mendengarkan ayam berkokok pada malam hari, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Tapi Petrus tetap berkata, tidak Tuhan, aku akan tetap setia. Dan dia mengikuti proses penangkapan Yesus itu sampai kepada pengadilannya, bertemu dengan Kayafas, dan dia tidak mengakui kalau dia mengenal Yesus, kalau dia merupakan murid Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari satu topik cerita Alkitab ini, untuk adik-adik semuanya, kita perlu kesetiaan, kita perlu komitmen di dalam kehidupan kita. Untuk adik-adik semuanya, apa yang penting kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam pengikutan kita, dalam komitmen kita, dalam pengikutan kita kepada Yesus. Selaku kita anak-anak, selaku kita orang yang mengasihi Tuhan dari sejak kecil, dari sejak anak-anak, kita sudah punya komitmen bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Semua mengaku Yesus adalah Tuhan, pasti mengatakan, ya, Yesus adalah Tuhanku. Aku juga mengaku itu. Tapi kita perlu komitmen. Komitmen ini, apa yang kita berbuat sebagai kita anak-anak Tuhan? Pertama-tama, kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Apa yang menjadi tugas anak-anak? Apa yang menjadi tugas adik-adik di rumah? Pertama, bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar di rumah, saat ini belajar di rumah, mungkin tidak ke sekolah, tapi kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itulah menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Kita boleh membangun masa depan kita dan juga membangun masa depan bangsa ini. Ketika kita tidak belajar, kita menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya kebodohan itu akan membuat kita tidak maksimal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bisa dibodoh-bodohi orang lain. Kita tidak bisa berkembang dengan baik. Karena itu adik-adik, tugasmu sekarang yang Tuhan percayakan kepadamu sekarang adalah belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh. Berikan waktu ketika belajar dengan baik. Yang kedua, adik-adik, kita sudah diciptakan Tuhan. Di tengah dunia ini Dia membentuk kita berbeda dengan hewan ataupun tanaman makhluk hidup yang lain. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri dan diberikannya nafas kehidupan dan akal budi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa tugas kita?
Cucilah tangan, mandilah dengan baik, makanlah makanan yang baik. Jangan hanya jajanan yang tidak membangun tubuh kita untuk sehat. Adik-adik dikasih ini perlu untuk kita menjaga tubuh kita dengan baik. Pelihara kesehatan kita, mandi bersih, makan sayur, buah-buahan. Tidak hanya makanan yang tidak membuat tubuh kita ini sehat. Kalau kita cuma makan jajan, tubuh kita ini akan menjadi sakit, tidak kuat melawan virus atau kuman yang lain sehingga kita jadi sakit, dan tubuh kita yang diciptakan Tuhan ini akan menjadi rusak. Adik-adik perhatikan yang pertama tadi belajar sungguh-sungguh, yang kedua rawatlah tubuhmu dengan baik. Sebab tubuh kita ini adalah tempat Tuhan bersamanya, tempat Tuhan berdiam di hati kita. Karena tubuhmu adalah baik Allah. Kita harus jaga itu dengan baik, ya, sebagai anak-anak. Jaga tubuhmu dengan baik. Jangan merusak tubuh kita ini menjadi tempat Tuhan bertahan. Hati kita ini, tubuh kita ini, tempat Tuhan berdiam diri untuk mengatur kehidupan kita langkah demi langkah, untuk kita boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat yang pertama belajar sungguh-sungguh, yang kedua rawat tubuhmu dengan baik, yang ketiga lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada kita. Beribadah dengan baik, baca firman Tuhan, tekuni apa yang menjadi tugas pelayanan kita yang percayakan Tuhan sebagai kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai masa tumbuh kembang kita dan kita menjadi orang yang maksimal. Setelah bertumbuh besar nantinya, kita akan Tuhan pakai dan ada satu upah kita nantinya, surga yang di dalam janji Tuhan itu, di dalam kesetiaan kita itu, di dalam komitmen kita itu, Tuhan sudah sediakan tempat kita nanti di surga yang kekal. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam proses penyaliban yang saat ini kita pelajari. Nanti kita akan sampai kepada Paskah, kepada proses penyaliban Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingatlah itu, belajar, pelihara tubuhmu, dan juga ikuti apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sampai sedemikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami punya kesetiaan, karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami, menuntun kami, memelihara hidup kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menolong kami supaya kami boleh mempercayai firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai ayat persembahan kita terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita berikan persembahan kita. Satu lagu pujian, ku dengar berkat itu. Bagai
surga. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun yang kami persembahkan itu semua dari pemberian-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami lakukan, sehingga persembahan ini boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, memperlebar kerjaan Tuhan dunia. Bapa, biarlah Kau juga Tuhan memberikan hati yang real dan tulus kepada kami, supaya tiap-tiap waktu kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik tubuh kami, baik tingkah laku kami, baik perkataan kami, mau itu juga menjadi persembahan kepada Tuhan. Karena itu tolong kami Bapa, supaya kami boleh memberikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang berdoa dan akan menaikkan di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, sebelum kita pulang, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.